Jong, kita beralih sedikit terkait dengan bioteknologi begitu dan kesiapan Indonesia terkait dengan riset-riset dan pengembangan bioteknologi ke depannya. Ini beberapa data mengatakan bahwa kita masih tertinggal begitu. Sebenarnya bagaimana Anda melihat penelitian bioteknologi di Indonesia dan juga apa yang sebenarnya menjadi kendala terkait dengan pengembangan bioteknologi di Indonesia, Pak Fijong? Ya, kita selalu berpikir, kembali lagi saya jelaskan pertama itu mengenai yang namanya teknologi baru ya, khususnya dalam hal ini bioteknologi ini. Memang diawali dengan adanya komitmen inovasi dan penelitian ya, research. Kenapa ini penting? Karena ini perjalanan panjang. Jadi tidak bisa kita bilang program setahun, program 2 tahun itu selesai, itu tidak mungkin ya. Dan di Kalbe sendiri kita juga baru secara membentuk suatu kolaborasi itu mulai 2016. Jadi baru kira-kira 5 tahun. Memang ini masih awal ya, kalau 5 tahun kalau di kehidupan kita kan masih balita ya. Jadi masih belajar, masih bertumbuh gitu ya. Jadi memang kita upayakan ya dengan kolaborasi-kolaborasi tadi kita bisa melakukan percepatan ya. Kita harapkan seperti demikian. Dan satu Kalbe tidak cukup, mungkin harus banyak lagi support dari berbagai pemain ya, pelaku industri farmasi maupun sampai ke dunia akademisi ya. Ini yang penting sekali untuk kita kembangkan ke depan. Baik, ini berbicara tentang pengembangan tentu menarik sekali juga dan juga menjadi satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pendanaan pengembangan bioteknologi sendiri. Ini kedepannya arah daripada pengembangan bioteknologi ini apakah akan sampai ke level startup begitu, Pak Fijong? Bisa saja, karena kalau dulu kan kita tidak mengenal startup ya. Sekarang kita mengenal startup. Jadi saya rasa itu dua sumber pendanaan yang bisa terjadi. Tapi kalau di Kalbe memang kami tidak menunggu startup ada gitu ya. Jadi kami sudah mulai duluan untuk melakukan hal itu gitu. Jadi dua-duanya harus kita bentuk dan harus kita buka pintunya lebar-lebar supaya pendanaan tidak pernah berhenti. Dan saya rasa pemerintah juga sudah ada, kita tahu ada peraturan mengenai super tax deduction untuk research gitu ya, yang nanti bisa mendapatkan fasilitas perpajakan sampai dengan tax deduction 300% ya. Ini suatu angka yang luar biasa yang bisa membantu dunia research khususnya untuk bioteknologi. Baik, dan tentunya ini dinantikan juga oleh masyarakat nanti hasilnya akan seperti apa begitu ya Pak Fijong. Ini pertanyaan terakhir dari kami terkait dengan pengembangan dan juga dana yang akan dikeluarkan dari Kalbe Farma sendiri untuk riset bioteknologi dan juga untuk obat COVID-19 selanjutnya nantinya Pak Fijong. Berapa besar dana yang direncanakan kemudian akan dikeluarkan untuk kedua hal ini? Ya, khusus untuk beberapa, karena kita tahu dalam konteks COVID ini cukup besar ya. Jadi kami memang menambah alokasi untuk anggaran research dan inovasi COVID, ditambah juga yang non-COVID, karena kita tahu jenis penyakit banyak ya, obat kanker dan lain-lain gitu ya, itu membutuhkan penelitian yang besar. Jadi untuk tahun ini dan tahun depan ya, setiap tahun kami sudah anggarkan itu berkisar bisa sekitar minimal 250 miliar itu sampai dengan 500 miliar setiap tahun, paling tidak sampai dengan tahun depan ya, itu kami sudah cadangkan dan kami akan aktifkan ya mulai beberapa 1-2 tahun terakhir ini dan sampai dengan tahun depan. Dan ini juga fleksibel, nanti kita akan review kembali kebutuhan untuk R&D di masa mendatang. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.